kembali dalam ibadah online hari ini ya, tanggal 5 Juli 2020. Tidak terasa selama beberapa bulan ini kita mengikuti ibadah online dan sangat mengucap syukur sekali. Ibadah online membuktikan bahwa kuasa Tuhan itu tidak bisa dibatasi oleh apapun, walaupun kita tidak bertemu secara langsung, tetapi hadirat Tuhan selalu ada memenuhi kehidupan kita setiap hari. Amin. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk kita datang menyembah Tuhan. Biar urapan Tuhan, hadirat Tuhan melawat setiap kita pada saat ini. Tuhan, kami mohon kuasa-Mu, kami mohon kekuatan-Mu, kami mohon urapan-Mu terjadi bagi kami, Bapa. Terima kasih, Bapa, terima kasih. Kami menyadari, Tuhan, kami bukan siapa-siapa, kami tidak bisa apa-apa tanpa Engkau. Dan hari ini, saat ini kami mau datang menyembah-Mu. Kami mau mengangkat tangan-Mu, memuji nama Tuhan. Haleluya, Yesus, haleluya. Mari umat Tuhan sama-sama kita puji nama Tuhan yang akan menyembah-Mu di sini. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Di hidupku Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalam
ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku pujian syukur kami, Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya. Yesus, kau luar biasa. Tiada yang seperti dirimu, Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, Yesus. Terima kasih. Biar setiap lirik, setiap kata yang Terima kasih kami Tuhan. nyanyikan Tuhan, Terima kasih boleh menjadi doa kami pada saat hari ini. Kami mau menaikkan pujian ini Tuhan. Kami mengakui sebab Engkau hebat, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa dalam kehidupan kami. Kami mau datang kepadamu Tuhan. Ini kami Tuhan. Kami serahkan segala sesuatu dalam hidup kami dalam tangan-Mu. Mari Tuhan, pegang erat hidup kami. Pegang erat masa depan kami. Engkau yang memimpin jalan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus, nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku
Terima kasih Tuhan, benar Engkau hebat di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kami punya Allah yang sanggup, yang hebat, yang tidak meninggalkan kami sendirian. Bahkan dalam keadaan sulit kami pun Tuhan ada bagi kami. Kami mengucap syukur Bapa. Sebentar Tuhan kami akan dilawat dengan firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami dengan firman-Mu, membuat kami teguh, membuat kami menjadi orang-orang yang mau melakukan firman-Mu hari lepas hari. Terima kasih banyak Bapa, urapi hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Berbicaralah bagi kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Him Family, mari kita antusias untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Hari ini saya akan berbicara tentang hal kekhawatiran. Untuk itu kita akan baca firman Tuhan dari Matius pasal 6 ayat 25 sampai ayatnya yang ke-34. Demikian bunyi firman Tuhan. Hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin untuk firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, sesuai dengan tema kita hari ini tentang kekhawatiran. Khawatir sama dengan cemas, sama dengan takut. Dan tentunya rasa ini dimiliki oleh semua orang, semua manusia memiliki rasa ini. Tidak salah jika ada perasaan ini karena Tuhan menciptakan rasa ini. Bagaimana kalau saudara sama sekali tidak punya rasa ketakutan di dalam hati, kecemasan, kekhawatiran? Kita lihat api, kita tidak takut, kita masuk di dalam api, kita akan terbakar. Kita lihat jurang, kita tidak takut, kita terus berjalan, kita akan jatuh. Ya, itu sebabnya kekhawatiran atau rasa cemas, rasa takut itu manusiawi, itu perlu, itu memang ada di dalam kehidupan semua kita. Tetapi jangan biarkan sampai kekhawatiran, ketakutan, kecemasan itu menguasai kehidupan kita sehingga kita lupa tentang kebesaran Tuhan, tentang kedaulatan Tuhan yang ajaib di dalam hidup kita. Bagaimana caranya supaya kita menjadi tidak khawatir berkaitan dengan apa yang kita makan, minum, dan pakai, segala hal kebutuhan jasmani dalam kehidupan kita. Karena sebagai manusia, saya mengerti kita semua pasti akan merasakan seperti itu. Setidaknya melalui khotbah Yesus di bukit, ada 3 hal yang Yesus ajarkan untuk kita. Sebagai guru yang agung, ada 3 hal yang bisa kita pelajari hari ini. Yang pertama, Yesus tekankan di dalam ayat yang ke-25,
kita harus bisa memprioritaskan mana yang lebih penting di dalam hidup ini. Sudah tentu semua kita mengalami masalah setiap hari. Dan setiap hari masalahnya terus selalu akan ada. Jika hari ini ada masalah dan kita tidak bisa menyelesaikan masalah itu, maka itu akan terus ada di besok hari. Dan ketika besok hari ada masalahnya lagi, maka semakin hari masalah akan semakin menumpuk. Dan saudara tahu semua masalah itu masing-masing memiliki kekhawatiran tersendiri di dalam hati kita. Oleh sebab itu Tuhan begitu mengerti dan paham keadaan kita sebagai manusia, lalu Tuhan memberikan satu solusi yang baik kepada kita menangani rasa khawatir yang berlebihan di dalam diri kita menghadapi setiap masalah yang Tuhan izinkan terjadi. Yaitu kita harus bisa memilah, kita harus bisa membedakan dari setiap masalah yang terjadi, dari setiap persoalan yang kita hadapi, dari setiap rasa khawatir yang ditimbulkan, apa yang lebih utama dalam semua persoalan itu. Ketika kita fokus, kita bisa menyadari, mengerti apa yang paling utama, maka kita akan bisa fokus untuk menyelesaikan, memecahkan masalah itu. Saudara, Tuhan memberikan perumpamaan bahwa tubuh lebih penting daripada makanan dan hidup lebih penting daripada pakaian. Artinya di sini Tuhan mengajak kita harus buka hati, buka mata kita untuk melihat hal-hal yang lebih urgent, yang lebih penting, yang lebih besar untuk kita fokus kepada hal-hal itu. Lebih jauh di dalam ayatnya yang ke-33, Tuhan berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tuhan ingin mengarahkan pikiran, hati, fokus kita setiap hari, bahwa di dalam hidup yang Tuhan anugerahkan ini, yang paling penting adalah Tuhan sendiri. Melalui khotbah di bukit ini, Yesus ingin mengarahkan fokus kita bahwa segala sesuatu, makan, minum, pakai itu memang penting. Tetapi itu bukan tujuan utama, itu bukan hal utama yang harus kita pikirkan. Yang lebih utama dalam hidup ini adalah Tuhan sendiri. Sebab itu fokus kita harus lebih kepada Tuhan. Kebutuhan utama kita adalah Tuhan. Lebih daripada kebutuhan kita akan makanan, lebih daripada kebutuhan kita akan pakaian, kita lebih lagi membutuhkan Tuhan. Kalau kita mengerti bahwa kita semua, saya dan saudara membutuhkan Tuhan, maka kita akan mencari Dia lebih intim, kita akan melekat kepada Dia lebih sungguh-sungguh lagi. Segala sesuatu yang kita lakukan, kita akan memikirkan ini untuk Tuhan atau bukan, ini untuk kemuliaan Tuhan, untuk kesenangan Tuhan atau untuk kesenangan pribadi, ini untuk kerajaan Allah, investasi di kerajaan sorga atau bukan. Kita ketika melakukan apapun kita akan memikirkan apakah ini menyangkut kebenaran akan atau bukan, saudara. Setiap hari hidup ini yang utama adalah kebenaran. Apapun itu kita harus fokus kepada kebenaran. Dan kebenaran itu dasarnya hanya ada di dalam firman Tuhan. Firman Tuhan adalah landasan kebenaran bagi setiap orang percaya. Kalau kita ingin menang atas setiap kekhawatiran kita, kita harus banyak baca firman Tuhan. Kita harus hidup bergaul dengan firman Tuhan. Firman Tuhan harus menjadi makanan utama kita. Ketika kita membutuhkan makan pagi, siang, malam, firman Tuhan harus lebih lagi menjadi makanan utama dalam hidup kita. Sebab ketika kita membaca kata-kata firman Tuhan, ketika kita membaca kata-kata Tuhan sendiri yang berbicara kepada kita, maka kekhawatiran akan hilang, kepercayaan akan timbul. Karena saya percaya iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Orang yang senantiasa bergaul dengan kebenaran firman Tuhan, hidupnya tidak akan terkekang di dalam rasa kekhawatiran. Ada banyak masalah, tapi orang-orang yang berada dekat dengan firman Tuhan akan bergairah, akan keluar menjadi lebih dari pemenang. Sebab saya percaya bahkan Tuhan menciptakan segala sesuatu hanya lewat firman-Nya, lewat kebenaran firman. Ketika Yesus mengatakan, ketika Tuhan Allah mengatakan firman, ketika Dia berfirman, maka yang tidak ada menjadi ada, yang tidak bisa menjadi bisa. Saya percaya ketika kita lebih mengutamakan, lebih memprioritaskan
memprioritaskan Tuhan dan kebenaran, kebenarannya lewat firman Tuhan, apa yang kita katakan itu pasti akan terjadi. Apa yang kita doakan Tuhan pasti akan memberikannya. Kalau kita prioritaskan Tuhan, Tuhan juga akan memprioritaskan kita. Kalau kita utamakan Tuhan di atas segala-galanya, Tuhan juga akan mengutamakan kita. Jelas barang siapa yang mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, segala sesuatu ini berbicara tentang makan, minum, pakai, kebutuhan jasmani kita, Tuhan yang mengerti karena Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan juga yang akan menjadi fasilitas utama di dalam hidup kita. Masakan Tuhan memberikan kita hidup tapi Tuhan tidak memberikan kita fasilitas, Tuhan kasih kita nafas tapi Tuhan tidak kasih kita makanan, minuman. Saya percaya orang-orang yang bergantung pada Tuhan senantiasa akan diberkati oleh Tuhan. Yang kedua, Yesus mau mengajarkan kita. Yesus memberikan beberapa contoh di situ, kita bisa lihat dari ayatnya yang ke-26, kita bisa melihat sampai ayatnya yang ke-31, Tuhan memberikan contoh burung pipit. Kita bisa melihat burung di udara yang tidak bekerja apapun tetapi Tuhan pelihara, Tuhan kasih makan. Bahkan bunga di ladang atau rumput di taman yang tidak pernah memintal tetapi Tuhan dandani dengan begitu luar biasa. Bahkan lebih daripada kemegahan raja, apalagi kehidupan kita. Jadi di sini pada poin yang kedua, Tuhan ingin mengajarkan kepada kita bahwa kita tidak usah khawatir karena kita berharga lebih dari apapun. Kita berharga lebih dari apapun. Tuhan menciptakan kita segambar dan serupa dengan Dia. Begitu Dia mencintai kita, kita diciptakan dengan istimewa. Ketika Tuhan membentuk kita, Tuhan sudah merencanakan semua yang indah. Rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera yang Dia rancangkan bagi kita, itulah yang terbaik. Kita berharga di matanya, kita istimewa di matanya. Sebab itu saudara, mari jangan khawatir. Karena kita istimewa, karena Tuhan menjamin hidup kita, maka tidak ada alasan untuk kita khawatir. Setiap hari Tuhan akan turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Dan poin yang terakhir, apa yang Yesus ajarkan kepada kita tentang perumpamaan mengenai hal kekhawatiran. Yang terakhir kita baca di ayat yang ke-34, firman Tuhan berkata, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saudara, rasa khawatir sering muncul karena kita memikirkan segala sesuatu yang belum terjadi. Kita panik, kita takut, kita cemas karena kita membayangkan sesuatu yang bahkan itu belum terjadi. Dan Tuhan mengerti akan hal itu. Sebab itu Tuhan berkata jangan khawatir akan segala hal yang belum terjadi. Jangan memikirkan tentang hari esok. Setiap hari ada kesusahannya tersendiri. Tuhan Yesus ingin mengajarkan kepada kita bahwa serahkanlah masa depanmu untuk Tuhan. Maka Tuhan yang akan bertindak untuk menolong kita. Hidup harus bergantung kepada Tuhan. Apa yang terjadi di hari esok itu ditentukan dari hari yang sekarang. Kalau sekarang hidup kita berfokus, kita lebih mengutamakan Tuhan, hidup kita setiap hari kita mengerti kita istimewa, kita melekat kuat dengan Tuhan, maka saya percaya hari esok kita akan lebih baik. Apa yang kita tabur hari-hari ini kita akan menuainya di hari esok. Sebab itu jangan terlalu panik dengan hari esok. Apalagi kita akan berpikir kapan corona selesai. Kita akan memilih kapan ya berakhir. Mungkin akhir tahun atau mungkin tidak akan pernah berakhir. Lalu ada kecemasan, ketakutan. Kita mau keluar juga kita takut. Mau bikin apa juga kita takut saudara. Yang penting kita tetap mengikuti protokol-protokol kesehatan yang ada. Saya percaya Tuhan akan melindungi kita semua. Jangan terlalu memikirkan segala sesuatu yang belum terjadi, yang menghasilkan kita akan khawatir secara berlebihan, tapi serahkan hari esok, masa depan kita Tuhan yang akan menjamin. Ketika kita percaya 3 kebenaran ini, maka saya percaya kita akan menjalani hidup ini dengan enjoy, ada sukacita, damai sejahtera di dalam hati, masalah boleh terjadi tapi kita tampil sebagai pemenang. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan hari ini. Saya percaya ini menguatkan kita semua.
kita akan masuk dalam pelayanan sakramen perjamuan kudus. Sebab itu mari kita satukan hati kita dan kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang kekal, Tuhan yang ajaib yang sudah mati bagi kami. Kami mengucap syukur buat segala hal yang Kau lakukan di dalam hidup kami. Hari ini Engkau mengajarkan kami tentang kekhawatiran, supaya kami tidak khawatir lagi dengan hidup ini, tetapi lebih memprioritaskan Engkau di atas segala-galanya. Kami belajar dan mengerti bahwa kami lebih berharga daripada apapun di dunia ini. Engkau menciptakan kami dengan segala kebaikan mengiringi kehidupan kami. Bahkan Engkau bekerja dan terlibat di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mempersembahkan hidup kami dan masa depan kami. Tidak ada yang perlu kami cemaskan untuk hari esok. Karena kami percaya kalau Tuhan menjaga dan memelihara kami sekarang, maka Tuhan yang sama akan tetap bertanggung jawab untuk kehidupan dan masa depan kami, Tuhan. Terima kasih. Kini saatnya kami akan melakukan perjamuan kudus. Kami bersyukur Tuhan. Berkati air, anggur, dan roti yang kami makan dan kami minum. Kami percaya ini adalah lambang persekutuan kami dengan tubuh dan darah-Mu. Ketika kami bersatu dengannya, kami akan disembuhkan oleh Engkau. Setiap tubuh yang sakit, kelemahan-kelemahan tubuh kami, Tuhan sudah tanggung lunas di kayu salib. Kami berkatakan, kami akan menerima kuasa kesembuhan saat ini. Bahkan kami percaya segala kutuk sudah Tuhan tanggung. Kami akan menerima berkat ganti kutuk. Bahkan kami percaya karya salib-Mu membawa keselamatan yang ajaib di dalam hidup kami. Sebab itu kami melakukannya hari ini dengan penuh ungkapan syukur kepadamu. Dan kami siap untuk menikmatinya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita siapkan anggur dan roti kita masing-masing. Saya berikan kesempatan beberapa waktu untuk saudara. Kepala keluarga harap untuk membagikan air anggur dan roti kepada masing-masing anggota keluarga. Dan jika saudara sudah memegang di tangan masing-masing, saya minta kita semua bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Mari kita semua mengangkat roti kita di tangan masing-masing. Kita angkat tinggi-tinggi di atas kepala kita. Dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus?
Mari yang percaya kita makan dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Yesus. Mari kita angkat anggur di tangan kita dan dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Dan bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus Kristus? Sebab itu mari kita minum dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari nyanyikan salibnya, salibnya, dan kita akan tutup dalam doa. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan, kita angkat tangan kita dan kita tutup ibadah kita di dalam doa. Terpujilah Engkau Tuhan Allah yang sudah menyertai dan memberkati kami dari awal ibadah ini sampai akhir ibadah ini. Kami percaya ibadah ini mengandung kuasa dan janji yang besar yang sudah memberkati dan memulihkan kehidupan kami. Setiap jemaat Tuhan yang mengikutinya, kami berdoa yang sakit sudah disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus dan oleh bilur-bilur-Mu. Semua kami sudah menerima kuasa kesembuhan. Setiap yang susah Tuhan kami percaya Tuhan sudah menghiburkan kami dengan kebenaran firman-Mu. Dan itu menjadi kekuatan bagi kami menjalani kehidupan kami. Kami berdoa setiap jemaat Tuhan dalam setiap pekerjaannya Tuhan memberkati. Tuhan menyertai langkah kaki mereka. Apapun yang mereka pegang dengan tangan mereka dan mereka kerjakan, Tuhan akan menjadikan berhasil dan beruntung. Engkau yang akan berdaulat penuh atas hidup kami. Kami berserah sepenuhnya, kami percaya. Bahkan semua umat Tuhan yang terlibat dalam ibadah melalui Zoom dan Facebook, semua kami akan diberkati Tuhan. Kebenaran ini seperti pedang bermata dua yang tidak akan kembali dengan sia-sia. Perkataan Tuhan akan menembus kedalaman hati kami, mengubahkan, memulihkan kami, dan memperbaharui kehidupan kami. Kami mengucap syukur, kami bersyafaat memberkati bangsa kami. Diberkatilah pemerintahan di bangsa kami. Semua memerintah dengan adil, jujur, dan bersih. Diberkatilah rakyat Indonesia. Semua toleransi saling menghargai satu sama lain. Diberkatilah ekonomi di bangsa kami. Keadaan semakin dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah kesehatan rakyat di bangsa kami. Kami berdoa Tuhan campur tangan atas wabah yang sedang terjadi. Tuhan akan membawa bangsa Indonesia memenangkan pertandingan ini. Kami percaya Tuhan, Indonesia akan dipulihkan, disembuhkan, dikuatkan oleh Tuhan. Dan kami akan mampu melewati semuanya. Kami bersyukur ini syafaat kami Tuhan yang akan menyempurnakan. Kini kami mengangkat tangan kami, mengarahkan hati dan pandangan kami kepadamu. Dan kami siap untuk menerima berkat dari Engkau. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih kekuatan berkat yang melimpah-limpah dari Yesus Kristus dan penyertaan dari Allah Roh Kudus akan menyertai kehidupan kita semua hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus semua berkat ini menjadi milik kita dan yang percaya sama-sama kita katakan amin. Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.